Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Di sini kita akan menjelaskan tentang atau berdiskusi tentang how to deploy machine learning to cloud. Jadi di sini saya mengambil contoh dari machine learning Google Cloud. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu machine learning. Di sini machine learning merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan tingkat kesulitan yang kompleks. Metode ini sering dimanfaatkan untuk speech recognition, image classification, dan language translation. Yaitu tahapan training dan deployment. Untuk tahapan training di sini merupakan tahapan di mana model mengalami proses learning atau belajar, atau bisa disebut membaca. Algoritma akan mencari secara otomatis representasi input data yang terbaik dengan menggunakan error sebagai feedbacknya. Secara ringkas, ada 3 hal yang dibutuhkan untuk membuat machine learning ini pada model proses training. Yang pertama, input yang merupakan data, biasanya dalam volume data yang besar. Kedua, contoh dari output yang diharapkan biasa disebut dengan label. Yang ketiga, cara untuk mengukur apakah algoritma yang digunakan dalam proses training bekerja dengan baik, biasa disebut dengan loss function. Jadi di dalam proses training ini, makin banyak data yang digunakan akan menolong model melakukan generalisasi data secara lebih baik. Sama seperti siswa saat belajar, semakin banyak contoh yang dikerjakan, maka semakin banyaklah materi yang akan diulas. Semakin besar pula kemungkinan mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau bagus. Penggunaan data yang banyak, terutama unstructured data, seperti gambar dan video, membawa beberapa tantangan. Storage di mana kita harus menyimpan data yang akan digunakan untuk training. Terus ada compute juga. Compute ini resources yang akan digunakan untuk melakukan training. Baik itu menggunakan CPU, GPU, TPU, atau bahkan distributed computing. Untuk yang tadi yang saya jelaskan, di sini ada beberapa solusi dari compute, storage, dan machine learning tersebut. Jadi Google Cloud Platform adalah salah satu cloud service provider yang menyediakan berbagai tools yang dapat digunakan untuk compute, storage, dan machine learning solution. Jadi untuk compute, tersedia service seperti Compute Engine, Kubernetes Engine, Cloud Run, App Engine, atau Cloud Function. Untuk storage-nya, Google Cloud menyediakan service yang berbeda tergantung tipe data yang digunakan. Untuk unstructured data, Anda dapat menggunakan Google Cloud Storage atau GCS. Gambar, video, atau blog file dapat disimpan dengan GGS. Sedangkan untuk structured data storage bisa disimpan di Cloud SQL, Cloud Spanner, Data Store, Bigtable, atau BigQuery. Tergantung apakah data yang disimpan itu transaksional atau apakah data Anda berasal dari IoT atau pipeline. Untuk machine learning, Anda dapat melakukan training dengan menggunakan deep learning virtual machine atau menggunakan AI platform. Deep learning VM merupakan Google Compute Engine instance yang di dalamnya sudah terdapat AI framework, sehingga tidak perlu khawatir dengan memilih versi software yang kompatibel. Software seperti TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, dan lainnya sudah terinstal di Deep Learning VM. Cloud GPU dan TPU juga dengan mudah dapat ditambahkan jika dibutuhkan. Deep Learning VM merupakan pembuat persiapan untuk pengerjaan proyek machine learning lebih cepat dan mudah. Selain Deep Learning VM, AI platform merupakan pilihan yang menguntungkan jika Anda ingin melakukan eksperimen seperti mengembangkan dan deploy machine learning model. Dikarenakan AI platform Notebooks adalah managed service yang menyediakan Jupyter Lab environment yang aman dan terintegrasi, pengguna dapat mengaktifkan Jupyter Lab instance yang di dalamnya telah terinstall framework untuk machine learning dan data science dengan sekali klik saja.
Tahapan berikutnya adalah deployment. Jadi setelah saya jelaskan tentang training, tentang learningnya, sekarang karena kan dapat diimplementasikan menggunakan SQL dan predefined function yang disediakan Google untuk melakukan machine learning. Hal yang harus disadari adalah tidak semua orang memiliki kemampuan atau berkeinginan untuk melakukan training maupun deployment machine learning seorang diri. Google Cloud menawarkan solusi yang berguna bagi pengguna yang ingin menambahkan machine learning ke dalam aplikasi mereka dengan lebih cepat dan mudah. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan sedikit tentang machine learning dan tahapan-tahapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Silakan. seberapa penting penerapan machine learning terhadap cloud? Saya izin menjawab, Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan. Menurut saya machine learning buat code itu penting, soalnya machine learning sendiri merupakan kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan sistem. Dia itu belajar sendiri. Tapi machine learning itu kalau dia nggak ada bahan untuk diolah, dia nggak bisa menghasilkan output. Jadi menurut saya itu penting. Gimana, Mas Axel? Baik, Mbak, dapat diterima. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Saya Pak, Ada saya yang ingin mau bertanya? bertanya. Ya, silakan Fitria. Mohon izin bertanya Pak, apakah machine learning ini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam perusahaan ya Pak? Saya boleh izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan Mas Arul. Jadi ini mempengaruhi karena dengan adanya teknologi machine learning, pola dari berbagai data bisnis bisa didapatkan, diolah, dan dimanfaatkan untuk mencari tren bisnis atau perilaku pasar ke depan berdasarkan demografik, periode, musim, suhu, dan cuaca, atau faktor tertentu lainnya. Dari situ, kita dapat memprediksikan atau meramalkan hasil yang akan didapatkan oleh bisnis sehingga mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini disebut predictive analysis. Bagaimana Fitria? Mungkin ada yang Ya, kurang cukup. atau ada yang mau menambahkan, silakan. Mungkin sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih untuk Arul sudah menjawab pertanyaan dari Fitria. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau yang ingin bertanya lagi. Tidak ada ya. Saya Pak, Jika tidak ada, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan kesimpulan atau menambahkan saran gitu. Silakan. Siapa tadi? Fitria ya? ya saya Pak mau ngasih kesimpulan yang bisa saya dapat. Mungkin kesimpulan yang saya dapat dari rapat kali ini adalah machine learning itu sangat berguna sekali untuk perusahaan atau ataupun untuk memprediksi ke depannya. Jadi machine learning ini sangat penting untuk diterapkan. Begitu Pak. Sudah. Ada lagi? Saya mau ngasih saran, Pak. Oh ya, silakan. Buat kedepannya kalau ngadain rapat atau pemaparan, tolong materinya dipaparkan aja, Pak. Kalau gini kan cuman judulnya aja atau rapat hari ini tuh tentang apa gitu kan, jadi nggak masuk, kita tuh nggak paham gitu, Pak. Sedangkan Bapaknya cuma ngomong gitu. Sebelumnya maaf ya, Pak. Oh ya. Siap. Terima kasih Mbak Aulia Arafah. Ya, mungkin saya juga meminta maaf karena
keterbatasan saya tidak bisa menjelaskan secara turun aja. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Tidak ada ya? Mungkin sudah cukup, Sudah Pak. cukup mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan Parkan untuk berdiskusi pada pertemuan kali ini, dan saya juga pribadi minta maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.